kita lagi ada di Museum Konferensi Asia Afrika. Halo semuanya, sekarang saya sedang berada di dalam Gedung Merdeka Bandung, tempat dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Di gedung inilah para pemimpin negara Asia dan Afrika berkumpul untuk menyuarakan perdamaian dan menentang kolonialisme. Gedung ini juga menjadi saksi lahirnya Dasasila Bandung. Di dalamnya terdapat ruang konferensi, Museum Konferensi Asia Afrika, berbagai foto, dokumentasi, serta benda-benda bersejarah. Hingga kini, Gedung Merdeka tetap menjadi simbol persatuan dan perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika. Pada gong ini terdapat tulisan Asian African Peace Gong, simbol perdamaian, nama-nama negara, serta bendera negara-negara Asia dan Afrika. Gong ini dibuat untuk memperingati 50 tahun Konferensi Asia Afrika 1955. Dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955, setiap negara mengirimkan delegasinya yang dipimpin oleh tokoh atau pejabat utama. Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, sedangkan Presiden Soekarno berperan sebagai tokoh penting yang membuka konferensi. Para ketua delegasi berdiskusi mengenai masalah kolonialisme, perdamaian dunia, serta kerjasama negara-negara Asia dan Afrika. Di Museum KAA terdapat berbagai dokumen dan surat bersejarah yang berkaitan dengan Konferensi Asia Afrika. Surat-surat tersebut menjadi bukti penghargaan dan apresiasi terhadap penyelenggaraan KAA serta peran Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dan solidaritas antar negara Asia dan Afrika. Koleksi tersebut juga menunjukkan pentingnya KAA dalam sejarah hubungan internasional. Beberapa peralatan bersejarah yang dipajang di sudut ini yaitu 1. Mesin tik Remington model 17 atau kuno. Yang kedua, ada mesin tik Royal atau model MT93. Yang ketiga, ada mesin telex atau telex printer 1955. Di sebelah mesin-mesin tersebut terdapat kayu jati untuk para juru ketik. Selanjutnya ada dampak. Museum Konferensi Asia Afrika di Bandung memiliki peran strategis yang mencakup aspek edukasi, ekonomi, hingga hubungan internasional. Museum ini berfungsi sebagai pusat pembelajaran sejarah interaktif yang menghidupkan kembali peristiwa 1955 bagi pelajar dan masyarakat umum melalui koleksi dokumen autentik, artefak, serta diorama bersejarah. Selain itu, keberadaan museum di Gedung Merdeka ini turut menggerakkan roda perekonomian lokal dengan mendorong pertumbuhan UMKM dan meningkatkan pendapatan para pedagang di sekitar kawasan Jalan Asia Afrika. Dalam lingkup global, Museum KAA berperan penting menjaga citra positif Indonesia di mata dunia dengan terus merawat semangat diplomasi serta melestarikan nilai-nilai perdamaian Dasasila Bandung agar tetap relevan bagi generasi penerus. Nah, selanjutnya di area ini kita bisa melihat berbagai dokumentasi koran masa lalu. Semangat Konferensi Asia Afrika tahun 1955 itu ternyata bergaung sampai ke seluruh dunia lewat media loh. Berbagai media massa, baik koran lokal maupun internasional seperti majalah berita, Le Monde, hingga Views and News merekam setiap momen penting konferensi ini sebagai bukti sejarah perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika dalam menyuarakan kemerdekaan, kedaulatan, dan solidaritas global. Di sini kita bisa melihat kegiatan FIRST pada saat konferensi Asia Afrika berlangsung. Para wartawan terlihat sedang meliput jalannya konferensi, melakukan wawancara, dan mengabadikan berbagai kegiatan para peserta KAA. Kegiatan FIRST ini penting untuk menyampaikan informasi mengenai konferensi Asia Afrika kepada masyarakat dan dunia internasional. Di bagian ini, kita dapat melihat hasil atau rumusan Dasasila dari beberapa negara yang ikut dalam konferensi Asia Afrika. Setiap negara memiliki pandangan dan prinsip masing-masing yang berkaitan dengan hubungan antar negara, perdamaian, serta kerjasama. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara Asia dan Afrika yang hadir memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan kehidupan yang lebih damai dan bebas dari penjajahan. Kemudian, setelah melihat hasil dari beberapa negara tersebut, kita sampai pada Dasasila Bandung. Dasasila Bandung merupakan 10 prinsip yang telah disepakati bersama oleh negara-negara peserta KAA pada tahun 1955. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam membangun hubungan antar negara. Selanjutnya, seri perangko bersejarah yang pertama kali diterbitkan Indonesia pada April 1955 untuk memperingati KAA di Bandung dengan desain burung merpati dan peta dunia yang kemudian diikuti oleh penerbitan seri peringatan khusus lainnya seperti pada tahun 1980, 2005, dan 2015 yang mengabadikan Gedung Merdeka serta
potret 5 tokoh pemerakarsa utama dari Indonesia, India, Myanmar, Sri Lanka, dan Pakistan. Terus, kalian pernah mikir nggak sih, kenapa ya konferensi Asia Afrika ini harus banget digelar? Jadi, kondisi dunia sebelum adanya konferensi Asia Afrika itu lagi mencekam banget pasca Perang Dunia Kedua. Ada ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur, yaitu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ancaman perang nuklir sampai ketakutan bakalan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Nggak cuman itu doang, praktik penjajahan yang udah berlangsung sejak abad ke-15 sama isu superioritas ras kayak apartheid di Afrika masih terus menindas banyak orang. Karena kondisi krisis inilah, 5 negara sponsor yaitu Indonesia, India, Burma, Pakistan, dan Ceylon menginisiasi gerakan untuk menyatukan bangsa-bangsa Asia Afrika demi ngapusin penjajahan dan nyiptain perdamaian dunia. Lalu, Museum Konferensi Asia Afrika terletak di jantung kota Bandung, tepatnya di Jalan Asia Afrika nomor 65, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur, Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, lokasinya tuh sangat strategis karena berada di kawasan pusat kota yang bersejarah, tepat berdampingan dengan Gedung Merdeka serta dekat dengan landmark populer lainnya seperti Jalan Braga dan alun-alun Bandung, sehingga sangat mudah diakses baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. You ain't gotta be old to be a man.